Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Secara manusia saya tidak akan mungkin bertobat, saudara. Sebabnya waktu zaman dulu sebelum saya bertobat, banyak orang Kristen minta nomor SDSB sama saya. Jadi secara manusia tidak mungkin gitu loh. Nah, saudara, saya kesaksian sekilas. Kemarin juga waktu saya seminar ada wartawan juga mau mas saya minta saya untuk wawancara untuk dengan majalah umum ya tadi Pak Adi. Yang kesaksian bagaimana Allah memanggil saya, saudara. Secara manusia saya belum bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti, Daud Tony. Dikira orangnya engkong-engkong berjenggot gondrong. Nggak taunya orangnya kecil tapi keren. Nah, saudara, mama saya keluarga Jawa, mama saya punya ibu, mama saya punya ibu lagi, punya ibu lagi ya. Nah, jadi ibunya maco dari ya, yang terkenal kesaktiannya tahun 70-an, yang disebut Atmo Gejik yang Sapu Angin. Saudara pernah dengar seorang tokoh sakti yang memiliki ilmu saipi angin dari Surabaya, dari Jakarta mau ke Surabaya 3 langkah sampai Surabaya? Itulah kakek saya. Saudara pernah dengar itu, saudara? Tahun 70-an mendemonstrasikan, tahun 45 tank suruh berhenti. Nah, itu kakek saya. Nah, kakek saya terkenal ilmunya disebut aji saipi angin dan aji lembu sekilan. Tembak dor tep sekilan tuh kakek saya. Terkenal ilmu saipi anginnya dan aji panglemunan, ilmu menghilang. Nah, nenek saya disebut Gejik, terkenal dengan ilmu santetnya yang disebut santet tumpes kelor. Kalau nyantet orang, dia tidak mau satu orang, anak cucu dibunuh semua. Karena apa? Dia ngomong nanti kalau ada bunuh diri, ada yang balas dendam bagaimana gitu lah. Dia bilang gitu. Jadi ditumpas semua, dan salah satu murid dari nenek saya, cucu murid, pendeta Eko Hidayat, sehingga dia mewarisi ilmu pencabut roh. Nah, Eko punya suhu, suhunya Eko punya suhu lagi. Nah, kakek gurunya Eko ini murid nenek saya. Nah, sehingga pada waktu berapa tahun yang lalu, saya diundang untuk seminar di Jakarta sama Eko. Karena saya tahu tentang ilmu santet. Nah, kemarin juga ada jenderal nemui saya tahun yang lalu waktu mau seminar. Jenderalnya ngomong sama saya, Pak Tony, ada apa? Masih terima order enggak? Itu saudara. Saya ngomong saya udah bertobat sungguhan enggak? Biasanya dukun kalau ada duit ini berubah. Oh gitu, gila ini orang. Saya ngomong saya udah bertobat. Saya dulu tidak mau disebut dukun dan tidak mau disebut paranormal. Kalau dukun disebut apa? Ada udu, ada rukun. Sedangkan paranormal disebut tidak normal, artinya orang gini. Nggak mau, saudara. Tapi banyak orang nyebutnya seperti itu. Nah, nenek saya itu tukang santet, saudara. Dan sehingga sampai kematiannya ada menjuluki gini. Dari awal hidupnya sampai kematiannya hanya bisa dikalahkan dengan Tuhan dan kematian. Nah, nenek saya jelaskan bagaimana pertobatan nenek saya juga. Nah, saudara seperguruan dari nenek saya adalah ahli ilmu pelet, jarang goyang, semar mesem, susuk, ilmu kedip-kedip, ilmu hipnotis, ilmu pelet. Sekali diginikan, semar mesem, kintil, saudara. Itu namanya sampir. Nah, saudara seperguruannya lagi ahli ilmu tenaga dalam, inti api, inti es. Jadi keempat guru saya ini melatih saya sejak usia 9 tahun. Nah, kenapa saya dipilih? Nanti akan saya kesaksian, akan saya cerita. Tahun 70-an kakek nenek saya mendapat suatu wangsit yang aneh. Tidak seperti biasanya. Ada suatu bisikan gaib, dia ngomong untuk wisikin gaib gitu, goib gitu loh. Ngomong gini kan, waktu bakal zaman jadi ontran, bakal teko sang Piai Agung Ratu Adil saka Etan. Pada waktu kekacauan zaman akan datang seorang raja yang adil dari timur, bakal keturunan
keturunanmu entuk dalan sing padang. Nanti akan ada salah satu keturunanmu yang akan menemukan jalan terang. Poro-poro satrio-satrio ing alogo, para satria-satria di medan laga bakal nyambut jebedule Ratu Adil saka Etan untuk menyambut munculnya seorang raja yang adil dari timur. Dan salah satu satria itu adalah generasi keturunanmu, gitu saudara. Nah, sejak tahun 70-an itulah kakek nenek saya menghilang dari peredaran, sehingga banyak kalangan yang bingung kenapa tiba-tiba Atmo Gejik menghilang. Dia bertapa di suatu kota kecil, yaitu kota Sragen. Itu pun pinggiran. Saya mau tanya sama saudara, tahun 70-an, sekarang kalau saudara yang umurnya 50 tahun ke atas, masih ingat enggak ada seorang yang punya Aji Saidi Angin? Jakarta, Surabaya 3 langkah. Itu kakek saya. Itu mama punya ibu, ibu mama saya punya ibu lagi, ibu yang punya ibu lagi. Saudara dari ibunya lagi, inilah kakek nenek guru saya. Jadi saya manggil tuh kalau bahasa Cina apa nih? Maco ya. Itu umurnya 100-an. Nah, bertapa menghilang dari peredaran, itu bertapa dan tidak mau diketemui orang dan tidak ngambil murid. Dulu muridnya banyak saudara, tapi setelah tahun 7 bulan itu dia stop, tidak ngajar lagi dan tidak mau mengambil murid lagi. Dia bertapa dan keturunannya pun nemui susah, tidak mau ditemui. Nah, saya pun hanya diceritakan tentang kakek nenek saya, bahwa kakek nenek saya ada gini waktu kecil itu, dan akhirnya bisa ketemu, dan saya jarang pertemuan dengan kakek nenek guru saya. Nah, waktu saya usia 9 tahun, kelas 4 SD, saya terkena suatu kasus. Dianiaya seorang guru matematika, ditendang mengenai tulang ekor, tulang punggung, langsung pingsan. Umur segini aja besarnya segini, apalagi umur 9 tahun, kecil mungil cekunting, ditendang pas tulang ekor langsung pingsan. Dokter ngomong demikian, kalau anak ini nanti sembuh akan mengalami kelumpuhan total, mata bisa buta karena tulang ekornya pas, dan bisa menimbulkan efek buta dan bisa juga mati ya. Orang tua mana yang tidak bingung melihat anaknya kalau tidak mati lumpuh, betul tidak? Tiba-tiba mama saya ngomong gini, Pi, masih ingat tidak bahwa kita ini masih keturunannya kecil? Kita kan masih punya kakek nenek buyut, tadi mama saya panggil buyut ya, yang terkenal kesaktiannya tahun 70-an. Karena nenek saya itu terkenal pernah kungkum bertapa di sungai 1,5 tahun. Bertapa di hutan, di sungai 1,5 tahun kungkum di air itu daerah. Nah, yang terkenal ilmunya yang bisa menghilang, suka nyembuhin orang. Bagaimana kalau kita minta tombol untuk minta suhu supaya dia sembuh gitu loh. Akhirnya rapat keluarga, diambil keputusan, siapa tahu kita ke tempat kakek nenek buyut kita mau anak ini disembuhkan. Langsung datang ke tempat kakek nenek saya bertapa. Waktu itu ada pembantunya setia ngomong gini, jangan ganggu Simbah, Simbah baru bertapa. Tapi karena diberitahu ini keturunannya sendiri, ini hidup dan mati gitu. Akhirnya pembantunya mengizinkan di mana tempat kakek nenek saya bertapa, diberitahu silahkan masuk. Masuk kakek saya tanya gini, sopo kowe itu? Aku ini anaknya Rasiem, nenek saya namanya Rasiem ya. Oh, berarti kamu masih keturunan saya. Jadi mama saya ngomong, oh kamu masih keturunannya saya. Kakek saya bilang gitu. Tahu kenapa sakitnya ini, langsung ditanya, hari kelahiran anak itu siapa? Apa hari kelahirannya? Setupai, weton tertinggi weton Jawa, weton keramat kan saudara. Nah, siapa nama anak itu? Tony, harus diganti jadi Tukiman. Ini yang paling parah. Untung nggak bejo. Ditanya yang ketiga, berapa bersaudara? 5 laki semua, Pendawa 5. Kebetulan kakek nenek saya susah untuk mati sebelum ada yang orang meneruskan ilmunya.
Karena ilmu itu ada 3 tingkatan, tingkat kanuragan, kamulian sejati, dan tingkat kasampurnan. Nah, kakek saya sudah sampai tingkat kasampurnan, sudah tingkat tertinggi. Nah, dia ngomong, aku mau nyembuhin anak itu. Karena dari berapa generasi tidak ada yang hari tiranya setupain cucunya laki-laki. Karena kalau orang melajari ilmu itu hari wetonnya setu legi rebu paing, bukan setupai weton keramat itu dah. Itu bisa gila edan dah. Nah, kebetulan saya satu-satunya cucunya laki, cucu buyutnya dah. Aku mau nyembuhin anak itu, tapi ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Dia harus menjadi pewaris olah kanuragan Jayan Kawijaya. Kalau mau tak sembuhin, kalau tidak mau silahkan pergi. Nah, karena itu saudara, oke lah katanya mama saya, langsung kakek nenek saya datang ke rumah sakit, langsung gini dah, weng cuh, vitamin komplit didoni darah, blok sembuh darah, betul sembuh darah. Tapi ingat, sebenarnya setan tidak bisa nyembuhin. 5 atau 10 tahun lagi akan kumat lagi. Kenapa? Setelah berapa tahun sini saya juga kumat lagi. Setelah saya percaya Tuhan, sembuh total. Itu hanya pemindahan aja. Nanti dalam buku saya tak jelaskan. Bukunya Rahasia Kesembuhan Ilahi. Buktinya apa? Orang non Kristen kalau sakit pergi kemana? Ke dukun. Dukun sakit pergi kemana? Ke dokter. Benar ya? Itu tak jelaskan rahasianya di buku saya itu. Orang pergi ke dukun itu 2 blok setengah mati. Keblok. Nah, kenapa? Kan saya tahu rahasianya semua ada. Nah, gini, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukun sendiri rumahnya ngontrak, betul enggak? Kok dia enggak minta sendiri, betul enggak? Karena ada kutukan demi kutukan. Dia tahu kutukannya, pasiennya dikasih maksa biar kena kutukannya, dia dapat angpaunya. Itu dah. Kalau mau jujur. Tuh kenapa Pak Tony jujur udah bertobat, enggak praktek lagi. Jadi saya beritahu, nah, itu loh dukun yang membuat laris toko, betul enggak? Kenapa dia sendiri tidak buka toko, betul enggak? Karena dia tahu kutukannya. Resikonya minta itu berat, saudara. Nah, kalau mau jujur, saya jujur, tahu persis, saudara. Orang mau nipu kemana, perdukunan sulap apapun saya tahu, saudara. Karena apa? Mainannya sejak usia 9 tahun. Nah, setelah itu, saudara, karena saya dianiaya, saya disembuhkan kakek saya. Walaupun setelah itu 5-10 tahun kumat lagi, saya diajar. Sejak usia 9 tahun karena dendam itu, saudara ya. Saya dulu itu sampai urusan ke pengadilan itu, saudara. Saya singkat aja dah ya. Saya diajar. Pertama diajar ilmu aji tapak banyu, ilmu berjalan di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Wah. Kedua, dikasih aji setan kober untuk nyantet bunuh orang. Saya tuh punya guru yang aneh-aneh, darah. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam, darah. Tapi sama-sama dua-duanya dari setan. Baru saya tuh tahu rahasianya itu setelah mempelajari, darah. Karena apa? Saya tahu rahasianya semuanya, darah. Nah, kalau kakek saya ngomong, Ton, jangan membunuh. Nenek saya ngomong, bunuhlah orang setiap hari, bingung dah, darah. Dan kalau kakek saya ngomong, jangan pakai ilmu hipnotis atau ilmu untuk melet orang lawan jenis. Tapi nenek saya ngomong, peletlah orang sebanyak-banyaknya untuk memperkuat ilmu pelet. Bayangin, darah. Dari saya itu punya guru yang berbeda, darah. Pendapatnya beda-beda. Untung aku udah gila waktu itu, darah. Hari ini diajarnya, hari ini diajar Pak, siang ini, malam diajar gini. Jadi siang diajar kakek, malam diajar nenek. Siang diajar kebaikan, malam diajar kejahatan. Bayangin, darah. Diajar terus sama kakek saya, dicekoi terus. Nah, saya diajar. Dan sejak SD saya itu tidak pernah belajar, tapi ranking kelas. Hebat enggak? Caranya bagaimana? Ngambil pikirannya guru-guru SD. Jawaban langsung di sini deh. Gara-gara suka ngambil pikiran orang, sampai sekarang tidak bisa perkalian.
Nanti akan ada berapa hari lagi kemudian ada majalah umum mau wawancara sama saya. Bukan sekarang tapi kemarin satu seminar pun dimintai. Saya pernah ya saudara diwawancarai majalah umum. Terus saya diganti dah. Bertobat. Ketemu itu, saya mati dulu. Pernah dengar saudara? Tahun 86, 87 saudara. Saat ini saudara ketemu orangnya sendiri saudara. Kenapa saya tidak percaya Yesus? Banyak orang Kristen minta nomor sama saya. Dan kedua, salah satu organisasi gereja, ada berapa batuannya ya? Kalau mau khotbah pinjem jimat sama saya dulu supaya khotbahnya mantap. Lah untuk apa saya percaya Yesus? Saya diinjili orang Yesus gondrong gitu. Nggak percaya. Karena apa? Saya sejak kecil nggak punya agama. Kristen enggak, Islam enggak, Buddha enggak. Pokoknya Pancasila. Dan saya hanya menyembah Sang Yang Murbeng Dumadi, kebatinan. Nah, saudara, sejak kecil saya belajar. Nah, saya dulu dibekali jimat sedikit ya. Saya dibekali jimat dulu sebelum bertobat hanya 100 toh. Jadi keris, tombak pedang, dan pusaka kebal itu besi kuning, mirah delima, lulang kebulando, kitab Istanbul, kul buntet, gadar besi ya. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Dulu saya gondrong dan tanpa seizin saya tidak ada seorang pun yang bisa motong rambut saya. Kalau saya ngomong silahkan dipotong, baru bisa kepotong. Tanya sama Gilbert. Gilbert tahu persis hidup saya. Yang membuat kata pengantar dalam buku saya Dunia Roh itu pendeta Gilbert sendiri. Karena apa? Dia saksi mata. Nah, karena apa? Gilbert pernah kesaksian toh, di Jawa Tengah dia disantet orang, yang nyantet saya. Si gendut itu disantet alot, tapi tahu nggak mempan, malah saya bertobat. Gilbert kan kesaksian dulu. Di Jawa Tengah dia disantet orang, udah, dia nyantet saya. Karena saya tarung sama dia bukan jarak jauh, jarak 1 meter, berdepan muka dengan muka. Kalau Gilbert kalau diwawancarai ngomong gini, bukan hanya jarak jauh, hidung ketemu hidung nih, gitu. Mata dengan mata, bilang gitu. Ditanya sama orang. Nah, saya belajar. Dari aji setan, kober, brojo mukti, brojo lamatan, berbagai mantra, termasuk ilmu pelet jaran goyang, Semar Mesem, Jolo Sutro, apalah beda. Saya belajar itu semua, tetapi saya tidak ada damai. Dan saya selama belajar ilmu tidak bisa tidur. Kenapa, Dara? Begitu tidur, jarak 5 meter, jarum jatuh langsung bangun, tahu, Dara. Tapi setelah bertobat, bumi bergoncang, amblas tidur, Dara. Dulu nggak bisa tidur, Dara. Setelah itu saya dikasih ilmu besi kuning, jadi tubuh saya itu lain dengan tubuh saudara. Nanti tadi Pak Pendeta lihat tadi ya. Jadi saya ini gini, Dara. Ini kulit, ini besi kuningan, ini daging, Dara. Seluruh tubuh. Nanti Pak Lukito nanti tak kasih lihat contohnya nanti, Dara. Kulit saudara sama saya beda. Saya dulu ditembak dor, gini, tembak dor, gini tak saudara. Karena seluruh tubuh lapisan besi kuningan, Dara. Seperti robot kok. Diisi sama kakek nenek saya semua, Dara. Diisi entah berapa batang nggak tahu, Dara. Sini. Ini soto pamungkas, soto panungklit, apal masnya saudara. Pusaka itu dimasukkan dalam tubuh saudara. Nah, saudara lulus SD, saya dikasih ilmu lagi. Namanya Aji Sirep Begonondo. Kalau sekali sirep satu kampung bisa tidur semua. Tak coba di kelas, saudara. Sing tak sirep guru saya SMP dulu. Yang mau bolos, serapal mata, jebret gitu, langsung guru SMP-nya gini. Blak bolos. Pada waktu diwawancarai wartawan yang di televisi, saudara pernah lihat Solusi enggak? Itu ada saya sama Pendeta Eko Hidayat kan. Nah, itu ada wawancara dengan guru saya SMP. Guru saya SMP ngomong apa? Ini murid paling geblak.
Kenapa? Gurunya sendiri dihipnotis sampai tidur. Gitu loh. Wah, karena punya ilmu itu. Kalau masalah ilmu menghilang setiap hari ya. Nah, waktu kelas 2 SMP, kakek saya manggil saya, tonton isinya dulu. Kamu sudah mempelajari berbagai mantra dan berbagai ilmu. Kamu sudah menyempurnakan ilmu keturunan. Seluruh ilmu sudah kamu serap semua dan sudah aku berikan. Tinggal satu ilmu, yaitu ilmu pamungkas, Aji Guntur Geni ya. Nah, kamu tak kasih ilmu ini. Dan ini, kalau ilmu ini diberikan, yang mewarisi ilmu itu, yang punya ilmu itu harus diturunkan, yang nurunkan harus mati. Kakek saya ngomong, karena saya akan pergi jauh alias mati, kira-kira jam 2:15 atau jam setengah 3. Aku weruh sak durunge winara, aku tahu apa yang akan terjadi. Sebelum aku mati toh, tak beritahu, titi wancimu bakal teko, waktumu akan tiba. Umur 18 tahun, umur 18 tahun, kamu akan melihat suatu nur cahyo. Dan umur 19 tahun, kamu akan ketemu sang Ratu Adil saka Etan, raja yang adil dari timur. Saatnya di Indonesia baru heboh tentang Ratu Adil, benar? Seorang yang raja, ratu sama raja itu hampir sama di bahasa Jawa. Nanti ini kamu akan temukan ini. Dia ngomong gini, kalau kamu ketemu dia, tinggalkanlah semua apa yang pernah kamu pelajari dan apa yang kamu pegang, dan tongkat ini tak berikan ke kamu. Tapi kalau kamu ketemu dia, tinggalkan semuanya. Apa yang pernah kamu pegang dan kamu pelajari ya. Dan angkatlah seluruh keluarga kita dari kegelapan. Setelah itu dia memberitahu rahasia tentang tenaga dalam, bahwa tenaga dalam itu dari kegelapan juga, bukan dari Tuhan. Dan hubungan antara orang mati dan orang hidup putus ya. Kenapa? Saya melajari ilmu pembangkit arwah. Itu yang datang bukan arwah orang mati, roh setan kamar. Nah, nanti pada waktu kesempatan berikutnya, dalam buku berikutnya, yaitu apa? Saya bahas masalah tentang apa nih, penyesatan, saudara. Nah, saya belajar terus. Saya tuh kakek saya ngomong, kalau kamu ketemu jalan terang itu, angkatlah seluruh keluarga dari kegelapan, sehingga pada waktu saya bertobat semua masuk Kristen, saudara. Nah, dipesan dulu sebelum mati ya. Nah, kakek saya ngomong ini, Ton, besok kan bukaan nomor SDSB. Untuk beli peti mati tak tinggalin nomor. Besok metu nomornya 50 untuk beli peti mati. Sebelum mati ninggali gangdal. Itu kakek saya adalah. Nah, setelah itu dia minta potong rambut, pakaian baru, kira-kira jam 2 malam. Aku mau budal, aku mau pergi jauh alias mati. Ingat, kamu salah satu satria itu. Gitu udah. Langsung setelah dia gini, plek, dia mati dalam kondisi gini deh, tanpa sakit, hanya sesak napas bentar, gini tuh, langsung dia gini sendiri, plek, meninggal. Setelah meninggal, tapi sebelum saya meninggal, maaf ya, saya masih hidup. Sebelum kakek saya meninggal, dia memberitahu titik kelemahan ilmu saya. Titik kelemahan ilmu saya yaitu apa? Seumur hidup saya tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, ngintip perempuan tidak boleh. Ini yang paling repot. Dan lagi diberitahu juga, yang bisa membunuh saya hanya bila 3 galeh dijadikan satu. Galeh asem, galeh kelor, galeh jati. Hatinya pohon asem, hatinya pohon jati, hatinya pohon kelor. Kalau 3 galeh ini digabungkan jadi satu, dan pada hari kelahiran kamu digebuk, kamu kalah, lumpuh ilmumu. Nah, saya diberitahu itu. Tetapi untuk cari galeh kelor itu susah, karena harus pohon yang ratusan tahun baru ada hatinya pohon itu, saudara. Dan itu digabungkan 3 galeh ini, saudara. Nah, saudara,
kakek saya meninggal, dan kata-kata itu teringat dalam pikiran saya. Kelas 3 SMP, saya bersumpah waktu itu, siapa yang bisa mengalahkan ilmu saya berguru sama dia. Saya cari lawan tanding. Katanya ada dukun ampuh itu. Baru tak tunjukin aji pangleungan ilmu menghilang, dukunnya bingung, ngilang neng dia ini. Nah, dan saudara, sebelum saya bertobat, saya dimintai pabrik rokok di Indonesia. Salah satu pabrik rokok di Indonesia adalah pasien saya. Nah, tapi tidak tak sebutkan, ini ada kode etik. Ada kode etik perdukunan, tapi setelah bertobat sebenarnya tidak berlaku, tapi ada etika. Etika Kristen juga tidak boleh ya. Dulu kan sebelum bertobat ya. Nah, saya dimintai ya. Dan saya dulu sebelum bertobat, order saya tidak pernah bunuh orang, tapi hanya buat bangkrut orang. Tapi itu sesuai order. Tapi tetap dosa. Dan pengusaha di Jakarta ini pernah tak buat bangkrut. Berapa kali saya order untuk menghancurkan lawan bisnis. Nah, saudara, dan saudara, sebelum saya bertobat dulu, saya tuh suka adu ayam. Adu ayam tuh saya belum pernah kalah ya. Tak beritahu caranya, tapi jangan ikut-ikut. Beli ayam pedotan pernah kalah itu loh. Sekali taruh digebuk kan lari itu, karena pernah kalah ya. Waktu sekali 1.000 jadi 5.000. Kedua kali ayam saya kabur, 1.000 jadi 10.000. Dinaikkan terus ya. Waktu yang ketiga, langsung saya rapal mantra ilmu Ngrogo Sukmo. Dari saya umur 11 tahun, saya udah sempurna ilmu Ngrogo Sukmonya ya. Rohnya keluar dari tubuh ya. Saya langsung masuk ke ayam. Jebret, ayam saya tetap mulus. Karena yang di dalam ayam adalah saya sendiri. Langsung tak pukul pakai tenaga dalam. Keok, cuan. Jadi terus terang, saya adu ayam belum pernah kalah. Tak beritahu caranya, tak jangan ikut-ikut. Itu orang yang belum bertobat suka adu ayam. Nah, waktu itu saya bersumpah, tak tantangi orang-orang itu. Itu lampu gini tak ngomong ini, semua lampu mati, mati semua. Dukunnya malah ngomong apa? Tak berguru aja sama kamu, gitu ya. Nah, akhirnya karena saya buat heboh itu, ada seorang pemuka agama, bukan orang Kristen, dia datang. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu itu anak ingusan gitu, dia ngomong itu. Tapi kamu ini punya ilmu tingkat tinggi, dan setahu saya yang punya ilmu ini hanya kecil. Gitu. Kamu ini siapa sebenarnya? Saya ngomong, saya keturunannya kecil, saya pewaris ilmunya. Pemuka agama itu ngomong apa? Kalau gitu, Gejek kan tidak mau ngambil murid lagi, sudah mati. Atmonya udah mati, Gejeknya pun masih, waktu itu masih hidup, tidak mau ngambil murid lagi. Kalau gitu aku tak belajar sama kamu aja. Gila, malah dia belajar sama saya, jadi murid saya. Nah, kelas 1, kelas 2 SMA. Nah, mendekati usia 18 tahun. Dan tepat usia 18 tahun, saya diajak kakak saya. Ton, yuk neng gereja yuk Ton, yuk. Cewek sip. Nah, kakak saya itu belum bertobat. Peletkan satu orang aja. Saya ngomong kakak saya, tidak bisa. Saya punya pantangan ilmu perempuan. Ton, kamu sama pasien kamu oke. Masuk sama kakakmu tidak mau. Betul tidak? Setelah itu dia ngomong gini Ton, tahu ada apa? Yuk makan sate kambing dulu. Makan sate kambing. Begitu saya makan sate kambing, diajak jalan-jalan di Solo. Lahir di Solo, besar di Sragen. Di Sragen saya bertapa ya, sama sekolah. Dijajah ke Solo, kan dari pertapaan katanya biar lihat-lihat kota. Jalan-jalan di kota Solo, nyasar suatu ruangan. Ruang doa puasanya pendeta.
Diajak kakak saya, wah aku punya kenalan gitu dah. Nah kenalannya waktu itu ada doa puasa. Pendeta-pendeta sembahyang, pendeta Stefanus sama pendeta Deborah Dewi. Saya kan tidak tahu. Begitu saya masuk, dipegang kepala saya, dalam nama Yesus setan keluar gitu lah. Saya kaget gitu lah. Saya ngomong gini, sopo setane. Karena saya punya prinsip, saya orang baik. Saya punya ilmu santet, tidak pernah bunuh orang. Prinsip saya dulu gitu dah. Hanya buat bangkrut, itu pun sesuai order gitu. Jadi saya ngomong, saya orang baik gitu dah. Saya selama punya ilmu belum pernah mukul orang loh. Nyubit orang belum pernah, misu-misu orang, kata-kata kotor tidak pernah. Karena saya berprinsip saya orang baik gitu. Diinjili, kalau percaya Yesus kamu jadi orang baik. Dari dulu saya udah baik, saya bilang gitu. Weh, ditangkep dalam Yesus itu. Kasih minyak sak botol, upak-upak ya. Marah itu ya. Gila pendeta edan saya. Karena ada air bekas baptisan udah, dikasih sak ember digebyur dah. Bahasa aku yuk, saya ngomong apa? Pendeta edan saya gitu ya. Yesus ngomong gitu. Apa Yesus kondrong banget ya. Diinjili Allah, diupak-upak kepala saya digebyur air lah. Saya marah-marah waktu itu. Saya ngomong, oh pendeta keblak gitu. Saya pulang. Kakakku tuh berapa hari kemudian datang. Waktu itu saya kan setiap hari rapal mantra. Kenapa? Dia belum dapat cewek. Kan dia udah setor sate kambing dulu sama saya. Nah, kakak saya ngomong, Tom, ada kakek Eri Gilbert lumayan dong. Cewek Eri sip-sip gitu lah. Saya ngomong, apa Gilbert tuh ngomong, cewek sip-sip. Saya tidak mau waktu itu sebenarnya darah. Tapi kakak saya ngomong, kamu kan udah makan sate kambingku. Nah, gara-gara sate kambing ini, saya ikut kakek Eri Gilbert duduk di paling ujung paling belakang. Gilbert khotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, orang Kristen tidak bisa diguna-gunai, orang Kristen tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya ngomong gini, ini pendeta gendut montok nantang saya. Dari belakang saya rapal mantra, aji setan kober, supaya dia pingsan di mimbar, muntah darah, jemaatnya bubar. Saya rapal aji setan kober, ngomong tak pukul gini. Gilbert ngomong gini, saudara diberkati, haleluya, ilmu saya kabur. Langsung dalam hati saya ngomong gini, gila nih si gendut montok punya mantra aneh, haleluya. Apa saya tidak salah dengar? Saya tahu ada ilmu halilintar, ini lain, haleluya. Wah, tarapal mantra hasko brojo, bah gitu dah. Gilbert ngomong ini, saudara diberkati, haleluya, ilmu saya kabur. Gila nih si gendut montok. Wah, dia ngomong lagi, saudara yang punya jimat-jimat yang kedukun-dukun, maju ke depan artako. Saya kan bingung apa arti artako. Ya maju aja. Maju dah. Gua enggak takut gitu lah. Dateng dah dong. Tak lototin Gilbert matanya gitu. Gilbert natap mata saya juga. Tony, kaget ya. Kok dia bisa tahu nama saya? Wah, hebat sekali nih Gilbert. Saya gitu dah. Kamu yang bisa punya ilmu menghilang dan berjalan di atas air ya? Iya. Tapi setelah saya bertobat, Gilbert ngomong apa? Aku juga diberitahu pendeta. Baru dia ngaku. Waktu dulu saya kaget juga. Kok bisa tahu? Ya kaget kan saya. Coba belum kenal, saya tahu kan bingung enggak? Saya bilang, gila ini ilmu apa gitu. Tidak tahu dia diberitahu pendeta. Saya ngomong gini, oh, Gilbert, saya dulu kemarin nggak manggil Pak, Gilbert, kayak gitu. Gini, besok Gilbert gini, saya tunggu besok pagi. Berani juga tuh si gendut.
Cuma gitu. Ya, oke saya gitu. Saya langsung pakai ilmu saya langsung diseragin. Satu malam dari saya tidur. Gara-gara apa? Haleluya. Ini ya, bingung saya. Nah, hari yang kedua janjian sama Gilbert. Pagi-pagi dia jam 8 pulang nun gitu. Gilbert, Stefanus Tinggi, mau Deborah Dewi pendeta-pendeta. Gini terus. Sikili roba. Aku tuh bingung. Belum pernah ada mantra raba-raba. Setelah saya bertobat baru tahu itu bahasa roh. Saya tuh bingung apa sing diraba. Wah, saya tuh dia ngomong kayak gini. Oke, ya. Muka dengan muka. Gitu ya. Jarak 1 meter kok. Nah, bukan jarak jauh, 1 meter. Dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Setiap pukulan yang tak pukulkan itu balik mengenai saya. Mak, blek gitu dah ya. Tubuh saya ya. Sampai jam berapa nih ya? Pagi. Sampai jam berapa nih? Waktu pukulan itu balik mengenai saya. Anehnya di dalam tubuh pendeta-pendeta itu jarak sejengkal segini deh. Itu pukulan balik mengenai saya, blek gitu. Benteng pertahanan saya, besi tembaga itu retak gitu sudah. Keluar debu tembaga di tubuh saya, serbuk tembaga deh. Diambil pendeta Stefanus itu deh. Mau muntah darah, tak turun lagi ya. Gengsi dong kalau ketawa. Bekas hancurnya tembaga itu sampai sekarang masih ada ya. Ini dulu saya tidak cari tembak ya. Dulu lain lagi. Nah saudara, pagi itu saudara saya muntah darah, tak terang lagi. Gilbert tunggu dulu, besok diterusin lagi. Gilbert ngomong gini, yuk kita makan dulu, gitu lah. Waduh si gendut ini ngejak makan terus saudara. Saya makan aja pas lapar. Itu lapar makan, ngomong-ngomong sama Gilbert, diinjili sama Gilbert. Saya ngomong, telinganya ini saya kontrong, nggak percaya. Ini gini-gini loh, oh gitu loh. Besok pulang. Janjian besoknya lagi dah. Janjian sama Gilbert itu 3 kali dah, 3 hari ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang lagi dah. Ilmu tuh balik mana saya mau muntah, tak tenang lagi. Saya ngomong gini. Waktu jam 12 siang saya ngomong, kalau saya kalah, saya berguru sama situ. Dan kalau saya menang, gimana? Pendeta-pendeta sama Gilbert berjejer. Saya rapal mantra. Wow. Ilmu guntur geni, ilmu terakhir pamungkas. Saya buka mata saya, jas. Waktu mau tak pukul ilmu itu, ada cahaya yang keluar dari tubuh pendeta-pendeta itu yang melingkupi saudara. Waktu saya lihat cahaya itu, teringat kata-kata kakek saya. Umur 18 tahun, usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan kalau kamu lihat cahaya terang itu, tinggalkan semua apa yang pernah kamu pelajari. Tapi saya ngomong, tidak mau. Karena apa? Saya dulu tidak mau kalah orangnya. Biasa, orang kecil, pendek, ngengkel. Rapal mantra itu tetap tak pukulkan ilmu saya itu. Nah, cahaya itu membuat saya terpelanting. Itulah keluarnya seluruh ilmu dari tubuh saya semua. Mencelat kira-kira 10-12 meter. Di depannya Gilbert itu, mau pendeta-pendeta. Hilang ingatan, gila setahun. Dan sampai sekarang seluruh mantra tidak ada satupun yang ingat saudara. Dihapus saudara. Jadi ada hikmatnya juga. Saya hilang ingatan setahun. Tuhan ingin supaya saya tidak kembali ke jalan sesat, sehingga mantra itu dihapus, supaya tidak ada orang yang terusin lagi ya. Dihapus itu ya, sampai sekarang tidak ingat. Dan memang saya juga tidak mau ingat juga. Ngapain diingat-ingat setan?
Nah, itu saudara, pada waktu hilang ingatan itulah saya didoain Gilbert. Bukannya tambah sembuh, tapi tambah senting. Didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tapi tambah edan, saudara. Akhirnya Gilbert ngomong, diserahin aja ke orang tuanya. Diserahin ke orang tua saya. Waktu diserahin ke orang tua saya, tepat usia 19 tahun, mendekati kata-kata kakek saya. Dan tepat usia 19 tahun, ada suara gini dulu. Akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah Raja yang adil dari timur. Ingat, Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia ada di mana? Israel, timur tengah kan saudara. Waktu itu pada itu suara itu ada aliran dulu ke sini saudara, yang membuat ingatan saya kembali saudara. Langsung kembali ingatan saya, kaget dulu aku ada di mana. Pakaianku udah berubah dan kulit saya pegang gini dan loh kok lain dan dua kulit saya ada lapisan kuningannya dan loh kok enggak ada ini, kok hilang semua. Nah pada saudara, Yesus ngomong gini sama saya, akulah Raja yang ada dari timur. Engkau kupanggil untuk menjadi penginjil api dan jadi saksiku. Dan ingatlah, engkau kupanggil bukan untuk jadi gembala sidang pendeta. Gitu saudara, dipesan dulu saudara. Jadi saya tidak akan dirikan gereja dan tidak dirikan persekutuan, supaya saya tahu panggilan saya. Dipesan secara khusus ya, jadilah engkau penginjil api. Seumpama diri persekutuan itu tak serahkan ke orang lain ya. Saya tidak berani ya. Kenapa? Itu saya dipesan tidak boleh mendirikan gereja. Nah setelah itu dia tumpang tangan saya. Setelah itu wajahnya itu melebihi cahaya matahari ya. Sinarnya sinar pelangi kuning keemas. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya bisa lihat jubahnya yang berkibar-kibar, kemilauan. Setelah itu hilang, saya cari Gilbert, saya naik bis ya. Waktu naik bis suruh bayar, bingung saudara, karena dulu biasa ngilang. Ya langsung saya bayar juga, ada kakek juga suruh bayar. Kakek suruh bayar. Saya ketemu Gilbert ngomong sama saya, kamu jangan kesaksian dulu, jangan beritahu siapa nama kamu, yang sebenarnya kamu muridnya siapa. Yang penting kamu sekolah Alkitab dulu. Jadi selama 3 tahun itu saya rahasia pribadi ya. Bahkan Pak Pendeta Pontas Pagudi pun tidak tahu siapa saya. Baru setelah saya diberitahu Gilbert suruh kesaksian, baru Pak Pontas tahu. 3 tahun saya sekolah Alkitab, lulus sukses ranking 4 karena muridnya tinggal 4. Nah, jadi pertobatannya nenek saya bagaimana? Waktu nenek saya injili itu sebelum saya masuk sekolah Alkitab. Setelah ketemu Gilbert, 1 hari sesudahnya saya nemuin nenek saya. Saya beritahu nenek saya tentang kata-kata kakek saya, pesan kakek saya sebelum mati, bahwa dia harus terima Raja yang adil ini gitu loh. Tak salah. Waktu itu nenek saya itu susah mati dah. Dia punya ilmu poncosono dah. Ilmu poncosono. Jadi kalau misalnya kena tanah mati ini ya, bangkit hidup kembali dah. Nah, tubuh nenek saya itu udah ada kayak untuk nanah itu sama set dah. Tapi tidak bisa mati dah. Dan nenek saya itu kalau bertapa di atas api, di yang api itu loh saudara. Siapa ada paranormal di Indonesia setiap hari ada di atas api, kobong saudara. Itu siang malam ada di api, dia ingin di api terus saudara. Nah setelah itu saudara, saya injili nenek saya. Dia ngomong gini, oncat no ilmuku, ragaku sudah tidak kuat. Gampang, tapi yang penting percaya Yesus, baru ilmumu hilang. Setelah itu nenek saya ngomong, aku mau terima Yesus asal bisa mati, gitu saudara. Saya ngomong gini, nenek percaya Yesus bukan hanya supaya mati aja, supaya nenek masuk surga. Tak injili nenek saya mau terima Yesus saudara. Waktu dia terima Yesus dan berkata gini, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Waktu dia ngomong demikian dalam bahasa Jawa, begitu dia amin, dia meninggal. Begitu ilmunya keluar langsung meninggal, sampai sekarang tidak bangkit-bangkit.
Dan kuburan kakek nenek saya di Jawa Tengah, di Sragen, 4 kuburan itu dikeramatkan, saudara, dipuja-puja. Nah, dipuja-puja itu guru dari kakek saya, itu kakek lagi, itu masih keturunan saya juga ya. Itu 4 itu dikubur, 4 kuburan itu dikeramatkan. Nah, dan disembah-sembah orang ya. Karena tak pikir-pikir gecik percaya Yesus ya. Kan banyak orang minta-minta ke situ, kuburannya mau tak kasih tanda salib. Supaya kalau orang bertapa gini dah, loh kok ini tanda salib dan gecik. Rencana tahun ini baru tak pikir-pikir, tapi ada rapat keluarga dulu dah. Nah, setelah saya terima Yesus, seluruh keluarga saya secara spontan karena dipesan kakek saya sebelum mati dah, langsung terima Yesus semua. Tapi masih ada saudara lagi yang dari keluarga mama yang Jawa tidak percaya Yesus. Tapi untuk keluarga saya sendiri, papa mama saya, adik-adik saya, kakak saya, semua ke gereja, aktif ke gereja semua ada percaya Yesus. Karena apa? Tinggalkan semua apa yang pernah kamu pelajari. Termasuk saya yang jadi kayak dukun, suka nyembuh-nyembuhin orang tapi tidak mau disebut dukun. Langsung mendengar saya bertobat sesuai pesan dari kakek saya sebelum mati, langsung diserahin jimat-jimatnya, dibakar semua, bertobat semua. Jadi sekarang ya tidak ada lagi generasi Atmo Gejik. Jadi saya beritahu, generasi Atmo Gejik terputus sampai saya toh, saudara. Nah, terputus sampai keturunan saya toh, saudara. Generasi saya terputus. Karena apa? Dengan hilangnya mantra itu, tidak ada penerusnya lagi, saudara. Karena kunci dari ilmu itu ada di mantra itu, saudara. Nah, terhapus dari sini saya, dan sama sekali tidak ada satupun yang ingat, saudara. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Keluarga saya terima Yesus, dan waktu itu tahun 2000-an Gilbert ngomong-ngomong sama saya ngomong masalah buku. Akhirnya saya sama Pak Jendi Gosali membuat buku, saudara ya. Dan buku yang saya karang itu sudah ada. Kalau di tempatnya di Bethlehem ada 3 seri ya. Nanti tentang ilmu santet, bagaimana ngalahkan ilmu santet dan orang Kristen tidak bisa disantet, itu seri yang keempat. Itu akan terbit kemungkinan bulan depan dan untuk kaset-kaset VCD itu ya, itu tentang okultisme. Dan itu buku-buku dan kaset itu semua saya sumbangkan. Saya beritahu, kalau melayani Tuhan cari duit, jangan jadi hamba Tuhan, jadi dukun santet. Kenapa? Sekali santet 50 juta. Koit mati dah. Sebelum nyantet kasih porsekop dulu 25 juta. Kalau gagal tidak ditagih karena pasiennya sendiri takut disantet. Berhasil atau tidak tetap cuan. Jadi melayani Tuhan jangan cari duit. UUD ujung-ujungnya duit. Saya bisnis plastik sejak tahun 96. Saya bergerak di bidang, saya agen plastik zebra, polipropilin zebra plastik yang ada di Jawa Tengah, di Solo. Agen ya, kayak agen untuk apa nih, kirim-kirim ke toko-toko dah ya. Dan kebetulan teman saya bisnis, mitra saya bisnis itu adalah adik dari pendeta Yusak Adi Siswantoro, pendeta Betani. Nah, Pak Yusak punya adik namanya Yabes, itu teman saya bisnis, mitra bisnis saya sampai sekarang. Jadi saya ini datang ke Jakarta bukan cari duit, tapi saya karena Tuhan itu baik, saya dipanggil ya datang aja. Dan juga saya juga untuk bukunya Gilbert juga untuk ngasih kata-kata komentar untuk bukunya Gilbert juga masalah kutub. Gilbert bahas masalah kutub, ngomong-ngomong dengan saya juga. Saya beritahu ya, setelah saya percaya Yesus, yang saya rasa adalah damai dan arti hidup. Nah, itu semua karena anugerah. Jangan jadi hamba Tuhan, cari UUD, ujung-ujungnya. Kalau ujung-ujungnya duit, jangan jadi hamba Tuhan. Jadi apa?
Nah, waktu dan tempat saya serahkan dan saya katakan Allah itu baik dan Tuhan itu baik.